Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah salat Isya yang dilanjutkan dengan salat tarawih tadi dan insyaallah akan ditutup dengan salat witir, Masjid At-Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah babullahi wa rasulih, jadi serak ya tadi dengan suara imam luar biasa Selasa di Masjidil Haram ya, kayaknya sedikit banget itu ya, satu ayat cuma tahiyat doang tadi 2-3 ayat ya, luar biasa. Bicara tentang Ramadan, kalau yang lain mungkin membahas tentang masalah hikmah, masalah rukun, syarat, saya sedikit bahas masalah pembatal ya. Pembatal puasa, khawatir kita nggak sadar sudah batal puasanya. Bicara Ramadan jelas nanti definisinya cuma al-imsak anil muftirat, menahan diri dari 3 hal minimal mulai subuh sampai maghrib. Ya, mulai subuh sampai maghrib. 3 hal itu nanti dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 187. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Malam hari silahkan melakukan hubungan suami istri, silahkan makan, silahkan minum. Berarti ketika puasa 3 hal tadi nggak boleh. Jangan makan, jangan minum, jangan hubungan suami istri. Nah, gimana kalau 3 hal itu dilanggar? Nggak langsung batal ya. Ketika makan, minum, hubungan suami istri ada yang dilanggar ketika Ramadan, ketika puasa, dilihat dulu penyebabnya. Para ulama menjelaskan minimal ada 4 penyebabnya. Yang pertama, lupa ya, pulang ke rumah lihat kan, langsung masuk rumah buka kulkas, wah kuluk-kuluk minum aja kan. Atau main makan aja, lihat meja makan, lupa. Gimana nih, batal nggak? Ya lupa mah nggak batal. Ya Rasul jelaskan, man akala nasiyan, bukan siapa yang makan nasi ya. Man akala, siapa yang makan nasiyan karena lupa, wa huwa shaim, dia sedang puasa, falyutim shaumahu, maka lanjutin puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqah, karena Allah sedang memberi makan dan minum dia. Jadi kalau lupa nggak apa-apa, tapi kalau ingat gimana? Ya berarti yang dari mulut dikeluarkan. Lagi enak-enak ngunyah, ingat, oh iya saya puasa, tanggung dia telat, nggak boleh. Kalau udah ingat dimakan lagi ya batal. Ya, jadi kalau kita makan, minum, kondisi lupa, Pak Ustadz makannya 2-3 piring nggak apa-apa. Ya, makan sama piring-piringnya juga nggak apa-apa kalau lupa, biarin. Ya, yang penting lupa, begitu ingat stop. Kalau ingat masih di mulut, dikeluarkan yang di mulut. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kondisinya lupa, lanjutkan puasanya, nggak dosa, nggak batal, nggak usah ganti. Yang kedua, kesalahan. Ya, salah prediksi. Misalnya dia ketiduran, bangun-bangun dengar beduk, dengar azan, langsung aja ya buka meja makan, langsung makan, nggak taunya beduk asar, bukan beduk maghrib. Ya, atau dia bangun, dia nggak tahu, mungkin kamarnya ketutup, dia pikir belum subuh, udah kenyang makan, dibuka udah terang matahari, ya bukan subuh lagi, udah terang. Nah ini gimana? Ini salah prediksi. Kalau salah, ya berarti dia, kata ulama, dia batal puasanya, tapi tetap harus lanjutin puasanya. Ya, misalnya dia makan
begitu dia lihat jam, loh kok masih asar, baru jam 3 lewat, disangkanya jam 6. Ya udah, dia berhenti makannya, berhenti minumnya, lanjutin puasanya, tapi dia batal puasanya dan nggak dosa karena dia salah prediksi. Tapi nanti habis lebaran diganti. Ya, kalau lupa lanjut nggak usah ganti. Kalau salah ya diganti dan nggak dosa, tetap lanjut puasanya tapi harus diganti. Itu yang kedua. Yang ketiga, sengaja batalin. Boleh. Nanti di Al-Baqarah ayat 184 dijelaskan. Ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa yang sakit, siapa yang musafir, fa'iddatun min ayamin ukhra, lalu dia sengaja buka puasa, sengaja batalin, tetap diganti. Dia enggak dosa, dia enggak puasa tapi harus ganti. Cuma dilihat dulu penyakitnya apa. Ya. Kenapa kamu enggak puasa? Panu. Ya, kalau panu mah lanjutin aja enggak ngaruh. Ya kan? Penyakit-penyakit yang berat misalnya BAB sampai dehidrasi, memang harus banyak minum, nggak mau misalnya. Ya. Atau kemana kamu? Mudik Pak, mudiknya kemana? Babelan bukan musafir. Atau kemana? Ke Bogor belum musafir. Musafir itu kalau kata Imam Syafi'i sekitar 89 kilometer. Ya, gimana cara ngitungnya? Buka aja Google Map, gampang. Kalau saya muter-muter dulu Pak, dari sini muter dulu ke Tanjung Priuk, kemana, terus balik lagi ke Babelan, nggak dihitung. Ya, sengaja nggak bisa. Pokoknya minimal 89 kilo. Ya, kalau di sini sampai Puncak Pas juga masih belum, baru 70-an kalau nggak salah. Ke Bandung sudah masuk. Ya, jadi kalau musafir sengaja nggak apa-apa, tapi diganti. Dia nggak dosa, dia nggak puasa, tapi harus diganti. Jadi ada yang sengaja untuk tidak puasa, tadi ya 2 ya, karena sakit, karena musafir, atau yang ketiga karena dia sudah usianya lanjut, sudah sepuh, sudah nggak kuat lagi. Ya. Atau nanti yang memang nggak boleh sama sekali puasa, jelas. Yang haram puasa nanti yang haid dan yang melahirkan. Ya, yang nifas. Yang berikutnya sengaja dan nggak ada alasan. Kalau kata orang anak sekarang mah buyem, buka diem-diem. Ya, biasa anak-anak SMP pada ngerti tuh ya, SMP SMA ya, asal udah juhur ya di warteg tinggal kakinya doang, palanya nggak ada. Ya, ngakunya berangkat ke sekolah udah offline katanya ya. Belajar sebentar dulu jam 10 pulang, nggak taunya nongkrong di warteg. Nah itu dia dosa. Ya, tapi dia juga harus ganti puasa. Ya, kalau yang tadi sengaja bukanya karena sakit, karena musafir, karena sudah sepuh misalnya, sudah nggak kuat lagi, atau faktor yang lain, misalnya hamil, melahirkan, khawatir dengan dirinya dan bayinya, itu nggak dosa tapi harus ganti nanti setelah Lebaran. Tapi kalau nggak ada alasan, kenapa cuma diajak temen, nggak enak nih. Kayaknya ya masa yang lain pada buka kita nggak buka, nggak solider misalnya, itu nggak boleh. Jelas dosa besar, karena nggak ada alasan yang kuat. Ya, tidak ada alasan yang kuat, dan dia berdosa dan dia harus ganti nanti setelah Lebaran. Itu ya, itu minimal bicara tentang makan, minum dan hubungan suami istri. Nanti yang lainnya juga ada. Ya, yang lain juga ada. Dalam mazhab Syafi'i minimal ada 10 yang membatalkan, tapi kita cukupkan dengan 3 ini. Ingat ya, kalau lupa lanjut, nggak dosa dan nggak usah ganti. Kalau salah waktu lanjut, tapi harus ganti. Tapi kalau sengaja karena ada alasan yang jelas, dibolehkan oleh agama, ya baik karena sakit, kemudian musafir, faktor usia, faktor kehamilan, menyusui dan seterusnya, maka dia harus ganti. Tapi kalau tidak ada alasan yang jelas, maka dia berdosa besar dan dia harus ganti. Ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini ya bisa membuat kita lebih hati-hati dalam berpuasa, lebih mawas diri lagi, lebih lihat teman-teman lagi, jangan sampai mau diajak sama teman-teman yang nggak jelas, yang nyuruh batalin puasa. Ya, lebih baik kita tenang di rumah,
kita fokus ibadah, kita hatamkan Quran misalnya, kita rajin zikir, rajin sholawatan, kita baca buku-buku keagamaan, ya kita diskusi dengan orang-orang yang memang bisa menambah keilmuan. Mudah-mudahan dengan itu, ya dengan kita memaksimalkan puasa kita, memaksimalkan ibadah kita, maka janji Rasul pada kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan dihapus semua dosanya yang telah lalu, betul-betul bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.